Tapi katanya barang-barang di Indonesia banyak yang cuma nempel label doang ya dari barang Cina ya. Iya, ODM yang gue sebut itu kayaknya Indonesia nggak bisa ngebalap deh. Iya benar. Setelah gue lihat di sono datang ke pabrik, ini bukan nggak bisa dibalap pak, mustahil. Nggak pakai kayaknya aja ya. Udah mustahil. Udah pasti kalau ini ya. Emang seberapa gampang sih buat bikin brand ODM gitu di Indonesia? Di Cina dong, nggak ada bikin. Brandnya brand Indonesia. Iya, brand Indonesia. Segotep itu sebuah brand yang established lah. Nah, gue nanya akhirnya sama manajer ini, gimana caranya gue bisa tahu PCB itu baru atau refurbish? Berarti kan kita lagi ngomong jeron nih. Kita jangan sampai ke TV dulu nih. Iya. Kita jangan sampai produk jadi dulu. Kita ngomong jeron doang deh. Lu bayangin, lu tau gak dia jawab apa? Apa? Tapi kan di Cina ada tempat buat ngerakit HP gitu kan. Lu bisa pilih katanya lu pengen ngerakit iPhone 13 misalnya. Lu beli perintilannya di sini, layarnya di sini, baterainya di sini. Benar. Terus habis itu lu rakit jadi satu, jadi itu iPhone 13 harganya cuman berapa waktu itu? 14 ya? Kemarin gue Itu lihat konten sih itu ya. Iya, iPhone 14 itu cuma 4 juta. Cuma 4 juta jadi iPhone 14. Pertanyaannya, itu iPhone beneran apa iPhone palsu kayak gitu? Jawabannya beneran. Masa iya beneran? Jawabannya beneran. Cuma ada tapinya. Tentu dong. Namanya murah pasti ada tapinya. Tidak serta-merta senang jidat gitu. Kesannya kayak wah sama saja dengan yang ada di Apple Store. Iya. Enggak ya? Enggak simpel. Simpelnya begini, kalau lu benar-benar mengerti iPhone, dia kan ada namanya iCloud Lock. Di mana itu mencegah iPhone lu kalau kehilangan, orang itu bisa jual lagi. iCloud Lock itu akan mengunci iPhone lu sehingga iPhone lu tidak bisa SIM selamanya. Nggak bisa apa? Nggak bisa SIM card. Oke. Namanya iCloud Lock. Dan dia nge-lock langsung ke motherboard-nya. Jadi nanti handphone lu nggak akan bisa lu masukin lagi karena dia akan ngunci di pin doang. Lu tahu dulu, dia ngunci di pin. Nanti lu bisa tulis message nih. Handphone ini dicuri, tolong hubungin nomor ini. Itu Apple bisa. Iya. Namanya iCloud Lock. Gimana jadinya kalau handphone itu benar-benar dicuri? Berarti boardnya kekunci dong. Karena boardnya ngunci iCloud Lock itu kan. Boardnya tinggal lu buang, sisa barang-barang kan bisa lu jual. Itu cara satu-satunya. Itu barang-barang kanibalan lah ibaratnya. Layarnya kan mahal. Iya, karena HP-nya udah gak bisa difungsikan lagi, jadi kan dikanibalin. Kuncian Apple tuh cuma 2, motherboardnya plus kamera depannya, Face ID. Face ID ya? Iya. Jadi ketika lu iCloud Lock, dua-duanya ini mesti lu buang. Karena dua-duanya kekunci. Dan dua-duanya ini nggak bisa lu, misalnya motherboard ini nih, lu pakai kamera depan yang lain. Apple akan lihat, kok SN-nya beda nih. Face ID lu nggak bisa jalan. Harus sepaket ya. Dia harus sepaket. Atau lu pakai ASP, nanti dia rubah tuh serial number, dia punya sistemnya. Dan itu sistemnya lu mesti nge-hack server Apple buat ngerubah itu. Gitu. Itu dulu yang lu tahu nih. iCloud Lock ini dulu. Jadi dia akan buang boardnya sama kameranya. Dia buang, sisanya lu bisa pretelin, lu kanibalin. Kan lu jualin layar asli Apple mahal, bos. Iya, mahal. Buat servis gitu. Jadi sebenarnya bisnis ngerakit iPhone di Cina itu bukan bisnis rakit iPhone sebenarnya, tapi itu adalah tempat buat servisan yang ngejual semua pretelan iPhone. Misalnya kamera lu rusak ya lu beli kameranya aja di situ, diganti di situ kameranya. Bukan lu ngerakit dari nol sampai jadi. Bukan gitu. Makanya pada saat gue mau bikin konten yang sama, problemnya dari yang gue temuin di market adalah orang tidak mau jual boardnya. Gitu ya? Nggak bisa dibeli boardnya. Iya, dia harus diem-diem. Black market. Bukan, harus diem-diem aja. Cuma kasih yang kenal-kenal aja. Karena ketika lu menjual boardnya, ada indikasi barang lu curian, bos. Dan boardnya nggak kekunci nih misalnya. Berarti lu ada indikasi bahwa lu mencuri iPhone-nya dari orang tolol yang nggak ngerti. Nggak ngunci iCloud Lock itu pakai Apple ID-nya. Gitu. Ketika itu curian, berarti indikasinya lu kriminal dong. Iya, betul. Iya. Makanya banyak handphone yang hilang, kalau lu iCloud pakai Apple ID, lu kan bisa nge-trace dia di mana stopnya. Yang Find My iPhone itu kan. Iya, Find My iPhone itu. Jadi lu bisa dipinpoint sama Apple ini di daerah mana nih di map. Banyak yang berakhir di Shenzhen itu. Gitu. Jadi boardnya lu dibuang, kamera dibuang, tapi kan board itu banyak komponen lainnya, SSD misalnya. Itu bisa diambil. Wi-Fi, Bluetooth, satu chip lu ambil. Baterai tetap lu bisa pakai karena itu barang baru gitu. Jadi apa kelemahannya misalnya beli yang 4 juta itu iPhone 14 dibanding sama beli di Apple Store? Oke, ini gue jelasin sedikit. Jadi waktu itu gue datang ke sebuah toko ibu-ibu gitu. Gue nanya sama dia, gue bisa rakit iPhone sendiri gak di sini? Itu gue tag tuh kontennya. Dia bilang, oh bisa. Gue nanya, apa yang lu jual? Gue jual semuanya kecuali 3. Motherboardnya, boardnya dia gak jual.
layar ya dia nggak jual, dan housingnya dia nggak jual. Housing itu bagian belakang iPhone. Oke. 3 itu dia nggak jual. Sisanya dia bilang kalau lu udah beli sisanya bisa beli sama gua. Oh. Dia bilang kayak gitu ibu-ibu itu. Oh. Terus gue nanya dong, kualitas sisanya ini bagaimana? Dia tuh semua pretelannya udah ada tuh. Ada kamera, iPhone-nya seri-seri banyak. Ya dong, kamera kan beda-beda tuh iPhone tuh. Abis itu ada antenanya, wifi-nya, CCTV, port charging-nya, buat volume button, buat buat vibrate atau yang on. Itu dia juga jual tuh semuanya. Jadi yang dia nggak jual cuma 3 tadi. Terus gue nanya dong, oke, kualitasnya gimana? Oh, kita mau kualitas terbaik, namanya penjual. Ya, kita kualitas ya nomor 1 pasti. Nomor 1 pasti kan. Ya, gue tembak langsung. Itu lu pakai iPhone tuh, iPhone 14 Pro Max tuh ya. Gue tahu lu iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max lu rakit sendiri gak? Enggak deh. Gue beli lah di Apple Store. Gue nanya, kalau lu bilang barang lu bagus, kenapa lu gak rakit sendiri? Kalau pakainya dari Apple Store nih. Itu kan kunciannya langsung lu tahu. Karena dia bilang lu ngerakit sendiri. Karena kita bisnis servisan sebenarnya. Dia bilang. Dan kalau lu ngerakit sendiri terlalu banyak faktor yang bisa salah. Contoh, part bisa lu ditipu tadi ya. Habis itu semua part ada grade-nya. Selain board dan kamera depan, itu semua part di-grade-in sama Cinanya. Layar di-grade-in, ada grade A, B, C, D, E, F, G, gua enggak tahu lah gitu. Jadi masalah. Itu faktor pertama udah masalah. Faktor pertamanya udah masalah begitu banyak. Belum kamera. Gitu kan. Faktor kedua, teknisi yang rakit bagus gak? Oh iya. Presisinya. Human error ya. Human error teknis lu itu gak? Kata dia. Gitu. Dia bilang kalau kemauan lu tidak begitu tinggi ya lu cuma bisa nonton hal-hal basic lainnya. Ya lu rakit aja sendiri. Buat bocil lu misalnya murah gitu. Buat gaya-gayaan. Buat gaya-gayaan. Buat jadi ani-ani atau apa gitu. Daripada sewa kan lu beli aja yang murah-murah gitu. Kalau itu bukan rakit. Iya. Nggak usah ke Cina kalau itu. Kan? Sama pakai tangan sih. Iya kan? Ya, enggak. Enggak usah. Di-cut yang itu di-cut tadi. Di sensor yang itu tadi. Enggak usah. Ajak squat misalnya. Oh iya. Lu mikiran gimana sih? Di gym berarti. Oh iya. Benar juga sih. Gue bingung sama lu mikir mana kan gitu. Jadi apa intinya berarti kalau misalnya beli dari situ yang kualitasnya nggak akan sama itu yang ada di Apple Store. Betul. Kepresisiannya tidak akan sama. Tidak akan sama. Nanti tiba-tiba lu pakai misalnya kameranya mati. Lu lagi butuh foto tiba-tiba kok kalau mencet kan kadang ada yang kalau mencet jadi bunyi klik cekrek bunyi gitu kan HP-nya kan. Betul, atau kameranya tiba-tiba sengklek gitu jadi ngeblur gitu, lu sensornya goblok gitu, ngeblur getarannya jelek. Atau di kamera itu kan juga banyak komponennya kan. Misalnya komponen dia ada autofocus ya. Autofocusnya kedat-kedut gitu. Bisa jadi kalau kualitasnya tolol. Iya. Lu terlalu banyak faktor. Ujung-ujungnya dari konten gua yang tadi mau rakit iPhone, akhirnya gua menyerah. Pilihan gua apa? Gua pergi ke counter khusus iPhone second, dikasih grade sama perusahaannya itu. Lu tidak bisa nego, tapi di semua iPhone belakangnya itu dikasih tahu masa lalu apa. Gila bos. Jadi akhirnya gue beli iPhone 15 Pro 128 GB cuma 8 juta. Kok second gitu? Masalahnya apa itu? Baterainya cuma 77%. Jadi lu ganti itu di ASP. Berarti totalnya 10 juta kayak gitu berarti. Kira-kira tambah image sejuta. Oh iya, bener. Oh iya. Tapi kalau HP rakitan bisa daftar IMEI? Bisa aja. Konsepnya IMEI di Indonesia juga agak simpel menurut gua. Dibikin simpel sama bea cukai. Jadi mau invoice lu berapa, dia nggak peduli. Lihat harga retail. Dia ada harganya sendiri, dia ada harganya sendiri. 15 Pro berapa sekian USD-nya. Nanti dia akan dipotong 500 USD. Habis itu dikasih bea masuk sama PPN 11% dan 10%. Makanya kira-kira sekitar gua bayar sejuta. Tapi enaknya itu tempat, lu kalau lihat itu tempat ngantri bos yang beli dari semua negara. Yang second tadi. Yang second tadi. Jadi tempat itu memang tidak bisa nego. Dia langsung udah di-grade-in tuh. Semuanya udah di-grade-in. Lu tinggal lihat ini grade-nya berapa, harganya berapa, udah dikasih tahu. Terus lu tinggal balik handphonenya, di belakang handphone udah kasih lihat ini masalah handphonenya apa. Dan jujur gitu. Lebih trusted lah daripada toko-toko yang nggak jelas yang di bawah lu mesti negosiasi. Dia pasti jaga nama, ada namanya di situ betul. Dan gilanya itu brand offline-nya. Brand online-nya pun bermain. Gila gue bilang. Jadi misalnya gini, kalau Indonesia waktu itu lu kalau kenal JDID kan bangkrut kan, katanya gara-gara PPT cantik kan begitu kan. Itu kan Cinanya itu JD.com. Bukan JDID tapi JD.com. Dia punya moto yang sama. Yang penting ori. Sekarang brand tidak masuk JD, lu brand sampah. Oh gitu. Itu mindset betul. Gila. Lu tidak masuk JD berarti brand lu sampah. Kenapa? Karena ketika lu masuk JD akan ngecek semuanya sampai ke pabrik lu. Jadi trusted dia bukan hanya lu punya surat penunjukan atau lu cuma punya brand nih. Dia akan ngecek sampai pajak lu dicek. Gila.
Pajak lu, kebersihan pabrik lu, surat-suratnya udah beres. Nanti lu bayar per tahun kayak buka toko di mall sama dia. Ini mirip sama Alibaba gak sih yang ada apa namanya? Alibaba bikin saingannya Tmall namanya. Oh, Tmall ya? Iya, jadi di sono untuk barang-barang yang lu bisa trust, online shop yang lu bisa trust itu ada 2, JD dan Tmall. Jadi dua-duanya itu butuh semua surat lu. Segila itu. Ya? Iya, tapi kan di Indonesia juga ada pasti ori kan? Yang mana tuh? Yang biru. Yang mana tuh? Yang biru setahu gua. Yang mana? Oh, ada. Jadi kalau yang biru bukan? Listing itu doang. Enggak, yang di hijau juga ada. Oh, yang hijau ada. Ada pasti ori. Semua di Indonesia bullshit lah. Bullshit lah menurut gua. Lu cuma penunjukan distribusi. Oke, lu penunjukan distribusi, make sense, berarti lu distributor kan. Tapi di Indonesia kan cuma butuh, kalau lu brand sendiri, lu cuma butuh surat paten lu kan. Tapi apa kalau dicek barang lu benar-benar baru? Lu boleh pakai refurbish kok. Emang lu tahu? Nggak tahu sih. Iya, di sono nggak bisa, Bos. Lu bohong, wah, lu siap-siap nih, habis lu. Bisa resiko lu bisa mati lu. Masa sih? Dihukum mati maksudnya? Bisa ya. Jadi waktu itu gue datang ke satu pabrik. Jadi gue datang ke satu pabrik kecil nih. Dia mau pamerin pabrik itu. Pabrik kecil lah. Bukan konglomerasi kayak Skyward ini. Pabrik-pabrik UMKM lah. Kalau Skyward 10 dia cuma 2, 3 gitu. Dia mau pamer dia punya pabrik dong. Oh, gue beli barang bagus gitu. Dia monitor by the way. Pembuat panelnya dia pamerin bahwa dia beli sama BOE. BOE itu salah satu produsen panel terbesar di Cina yang grade-nya paling tinggi, yang grade tinggi lah. Grade barang baru, grade tinggi. Kebetulan temen gue nih di industri panel dia udah 10 tahun, Pak. Jadi dia tahu barang asli sama palsu dong. Namanya 10 tahun. Dia bilang, dia kan orang tokonya ngomong sama gua, ini nih, gua beli sama BOE ini barang panel baru. Panel loh, dia bukan bilang monitor ya, panel dia bilang. Jadi di situ jualannya per part panel baru nih. Beda panel sama monitor apa tadi? Monitor kan udah jadi monitor. Ini panel doang, panelnya doang. Depannya doang, kacanya doang. Iya, temen gua bilang, Win, ini bukan stiker BOE asli nih. Ini tempel sendiri nih, anjing. Packagingnya bener-bener BOE, tapi stiker tempel sendiri. Tapi pameran lu bilang barang asli kan. Nah itu, dia ngomong bahasa Inggris by the way. Jadi orang Cina nggak tahu. Dia temen gua orang Cina. Nah dia ngomong Inggris. Terus gua nanya dong sama dia. Setelah keluar dari tempat itu gua nanya sama dia, kenapa dia nggak tipu aja BOE-nya langsung? Kan bisa lu pakai stikernya BOE, lu bikin aja palsunya. Kenapa lu harus tempel gaya lu gitu? Seakan-akan cuma orang Cina tuh tahu itu palsu. Tapi orang luar yang ngelihat, lu hebat ya beli sama BOE gitu. Ngerti gak? Kita orang luar kita gak ngerti gitu. Gue nanya sama dia, kenapa lu gak bener-bener palsuin aja BOE punya stiker? Kan Cina gampang bikin stiker doang mah. Masalah bocah gitu. Pasti urusan hukum pasti. Enggak, dia bilang kalau lu sampai ketahuan sama BOE bawa polisi ke lu bakal nilang. Karena resiko lu nyawa. Tapi kalau dia tempel sendiri, untuk orang Cina kan orang Cina tahu itu palsu. Iya, yang ketipu turis doang. Iya, apa lu tipu orang luar aja. Gitu. Gue bilang, oh anjing juga, lu hilang bos. Gitu. Jadi regulasi tetap ketat gitu. Lu hilang. Buat apa gue meresikokan nyawa gue hilang kalau gue cuma buat pamer doang gitu kan? Nah, ketika negara lu bisa bikin barang paling bagus sampai paling palsu, pasti perusahaan e-commerce yang bisa berjaya barangnya semua asli dong. Mesti lu trust kan. Nah, disitulah jadi bermain. Nah, gilanya ketika lu udah menguasai semua barang asli, dia main ke barang second. Jadi yang tadi second yang gue datengin itu offline, JD pun main offline, main online-nya yang second. Oh gitu. Iya. Ke dia itu. Beda brand. Oh, jadi JD ini bikin sebuah anak perusahaan atau diakuisisi, namanya Pai kalau nggak salah. Nah itu khusus semuanya second. Wah, gila. Gue lihat deh, dia udah kontenin ya? Iya, gue udah kontenin. Lu apa bisa milih kayak brand-brandnya apa gitu kan? Brandnya apa aja. Gitu. Abis itu dikasih tahu ini 90% baru, 95% baru, atau 99% baru. Di sini masih jauh banget sih jauh dari banget. itu. Dan waktu itu di konten gue beli tuh Redmi Watch 5 kalau salah. Iya, gue lihat Iya, itu cuma 600.000. Lu tau harga Indonesia nggak? 1,4 juta. Gila. Dan itu second 95% baru sebutan dia. Dan sampai masalahnya itu di foto, Bu. Lecetnya di sini ya. Somplaknya di sini ya. Pas gue lihat tuh kagak, itu berarti diterangin sama cahaya baru kelihatan. Gue bilang 600.000, Bro. Dan 1,4 juta, gue bilang diberdayakan elektroniknya. Daripada beli ODM Revolution, mending gue beli second lah. Kalau iPhone HDC itu apa tuh? Nah kalau itu kan memang jeroannya Android, luarnya dibikin kayak iPhone kan. Orang tolol lo yang mau bikin gitu mah. Lihat masa Apple ada Play Store-nya, goblok. iPhone ada Play Store-nya udah tolol. Kalau lo percaya, masih ada yang beli kan. Udah bilang. Makanya kan orang suka ngomong, monyet-monyet suka ngomong, "Bang, lu apaan sih maki-maki di depan toko orang? Lu merusak nama orang terus ngomong-ngomongnya kasar gitu." Gue bilang lah, orang dia
dia buka toko berarti ada marketnya dong. Ya lu monyet-monyet tolol, lu marketnya goblok. Dia buka toko berarti ada marketnya dong. Kalau nggak ada marketnya gimana dia bayar toko? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Kan ada marketnya dong. Harus ada customer. Iya, marketnya apa? Monyet-monyet tolol. Itu dimakan dah gitu. Jadi lu udah ngeliat bisnis China begitu, nikmat sekali, senikmat itu. Secondnya lu beli aja. Gue bilang, dan by the way 15 Pro berarti kan kalau lu hitung ya 8,3 juta seingat gue detailnya. Abis itu lu ke ASP ganti baterai 1,5 10 juta dong. IMEI 11 kan? Ya 1,8 kan? 1,8 juta kan? Iya, pukul rata aja gitu. Misalnya 10 juta tambah IMEI 1.100.000 berarti 11.100.000 dong. Second iPhone 15 Pro yang sama di Indonesia 14 juta, Pak. 128 ya. Saat video ini dibikin. Dan saat gue bikin konten itu. Untung 3 juta bro. ya. Iya, gue sampai bayar IMEI, bahkan gue ke ASP. Gue masih lebih murah dibanding orang sini jualan second. Iya. Lu bayangin gak? Iya. Seberapa efisien negara. Dan ini dengan catatan yang 14 juta itu baterainya belum diganti masih kan? Bener. Nah, iya. Dan lu mau ganti masih nunggu. error. Iya. Dan lu mau ganti lu masih nunggu seminggu kan? Bukan sejam. Lama sekali. Dan nggak tahu 1,1 juga bang ya. Baterainya 1,5 juga. Apakah harganya sama? Harganya gitu. sama juga. Baterainya harganya kayak mirip-mirip ya. Ya kan ada bea cukainya juga di sini kena juga. Oh iya. Ya kalau di Cina kan udah semua integrasi luar biasa. Lu mau ngomong gimana lu 1,5 juta ya 1,5 juta gitu. Tetap aja. Iya, jadi bener. udah ya maksud gue bikin konten begini. Kalau iPhone sampai bisa dirakit begini, second begini murah mah harga ani-ani jeblok bos. Atau berpindah nggak minta iPhone lagi. Harga ani-ani jeblok bos langsung. Iya sih. Lu kasih ani-ani, gue mau Apple. Lu pikir aja rakitan tolol. Lu kasih anjing ini mana tahu. Dia nggak tahu, dia pasti nggak tahu dia. Pasti nggak Orang tahu. kerjaannya kan IQ 50. Blah. Gila. Tapi emang teknologi sekarang lagi gila banget ya, apalagi harga RAM tuh ya kan. Ya. Gimana pendapat lu tentang harga RAM yang meningkat drastis? Roket udah tuh. Gak bisa dipungkirin, setahu gua. Gak bisa dipungkirin, lu ngeliat dari semua sisi, lu serba salah. Contoh, lu yang bikin RAM ya, lu ditaplokin duit sama OpenAI, lu makan gak? Makan kalau gua. Lu sebagai OpenAI dapat suntikan dari pemerintah. Oh, enggak. Dari pemerintah. Microsoft juga main gitu. Lu mesti hamburin dong duit. Iya. Sama juga. Iya. Nvidia kasih lu duit juga buat lu beli GPU dia. AMD kasih dia duit juga buat dia berkembang sangat cepat ya. Lu mesti gedein kan sebagai OpenAI. Tetap lu lempar juga orang RAM kan. Lu bantai juga tuh RAM kan. Sama juga. Jadi ya itu udah segitiga yang lu gak bisa salahin siapapun. That's it. It is what it is gitu. Segitiganya itu sebenarnya Oracle, Microsoft sama OpenAI sebenarnya segitiganya. Ya, masalahnya ada Nvidia sama AMD kalau baca. Oh gitu ya, maksudnya juga ya. Mesti ada deal-dealan kalau nggak salah AMD tuh ada tukeran barter saham dia atau gimana gue lupa deh. Ada hitungannya. Gue inget OpenAI mainin sahamnya gitu. Jadi kayaknya maksimal yang dia bisa kasih cuma 10% doang pokoknya seinget gue. Pokoknya ada deal-dealan di mana AMD itu kasih sahamnya ke OpenAI, tapi OpenAI itu mesti beli GPU-nya dia selama berapa tahun ke depan gitu. Oh oke. Jadi semuanya ada kepentingan yang nggak masuk akal gitu. Jadi semua ini terjadi karena AI, berarti perkembangan AI. Iya, AI. RAM ini harganya meroket. Yang paling menarik tuh yang AI terakhir Seedance atau Seedance. Seedance. Kan? Seedance. Videonya situ bangki. Cina ya. Iya, gue bilang, wah sampai kalau nggak salah Disney ngamuk kan, kenapa karakternya gue dipakai semua? Oh iya, kayaknya harusnya sih iya sih. Iya, Soalnya kan Seedance itu kan bener-bener ada Jackie Chan, ada apa. Iya. Terus konspirasinya adalah kenapa di Seedance itu US selalu kalah. Karakter US-nya selalu kalah. Misalnya, gitu. Misalnya Wukong lawan Iron Man, Wukongnya menang. Jadi orang mungkin US pihak US kerasa kok kenapa gue selalu kalah gitu. Iya ini gitu. Ada ideologinya ya, ini ada ideologinya katanya. Kan Wukong powerful sekali kan di pada saat Wukong, itu menunjukkan China udah bisa bikin game yang bagus nih. Ya Black Myth Wukong lah. Gue bilang kenapa Wukong menang mulu? Wukong lawan Iron Man, Wukong lawan semua lah, kayak semua superhero Amerika kayak tanda petik kalahmu semua gitu. Yang naik bukan cuma RAM ya, tapi ya SSD juga naik juga ya. Iya, karena apa aja yang naik? Semua jadi ngambil kesempatan dalam musim hitam. Oh gitu. Iya, jadi ketika RAM naik, SSD naik, power supply yang gue denger naik karena tembaganya naik. Gitu. Jadi kesempatan dalam musim hitam. Kalau Nvidia kan trader juga, udah di posisi paling atas gitu kan, udah di bawah gold sama silver sekarang. Nggak tahu silver tiba-tiba meledak, gue juga bingung. Sekarang dia di posisi 3 yang gue terakhir baca. Iya, dia ambil kesempatan dalam musim hitam. Orang naik, gue juga naik gitu. Tapi ketika dia naik siapa yang komplain pak? Kayak lu pemenang, kayak misalnya Ronaldo bilang, aduh hari ini gue gak main-main, lu mau komplain? Iya komplain sih. Iya komplain, cuma emang kan ada kontraknya. Iya tapi emang didengar. Enggak. Itu kan hal lain gitu. Jadi lu mau komplainnya gimana pun, komplain pemenang ya sudah. Jadi semuanya dia naik. Kan soalnya kan kemarin orang sempat berharap sama RAM yang diproduksi sama Cina tuh, katanya wah mudah-mudahan ini RAM yang harganya akan normal. Tapi ternyata enggak juga. Iya karena dikeplok duit lagi. Iya. Malah harganya sama. Dia korek begini.
nih, lu kasih gue abis lu buang ideologi. Harapan kita hilang dong berarti nih. Untuk eceran gimana nih harapannya? Udah nggak ada? Ya terima nasib, it is what it is gitu. Itu lu terima aja udah. Dan semuanya kan bermain. Jadi misalnya dari brandnya bermain nih, dia udah markupnya sampai tinggi banget. Distributornya main nggak? Naikin markup lagi kan. Main di sini dalam arti ambil kesempatan dalam kesempitan, dimainin lagi kan. Jadi harusnya gue ngerasa tuh kayak gini loh pengandaiannya. Memang mungkin misalnya ada gubuk di tengah hutan, gubuknya kebakar. Oke, dia bilang, loh gubuk lagi kebakar nih, kita bakar hutan sekalian yuk. Supaya heboh sekalian heboh aja nih. Gitu. Biar kalau orang nanya kok hutannya kebakar karena gubuk itu kebakar. Jadi mungkin kenaikannya tuh tadinya gubuk cuma satu gubuk doang nih kebakar nih di tengah hutan. Tiba-tiba nanggung nih, bisa klaim asuransi misalnya. Gitu kan. Ya udah gue bakarin aja semua. Jadi hutannya satu kebakar, kok hutan sebelah kebakar juga, satu kotak kebakar aja. Jadi ambil kesempatan semua dalam satu PC kebakar akhirnya. Satu PC-nya kebakar semua, istilah kata dinaikin semua, lu mau reason apapun mau gimana. Dan semuanya jadi naik, bukan hanya PC kan. Handphone naik, laptop naik. Oh iya, karena handphone pakai RAM juga ya. Iya, TV pun naik. Katanya handphone itu diperkirakan bakal naik 20% ya, 15-20% harganya. Iya. Yang gue denger itu cuma brand Cina. Apple masa sih Apple enggak? Apple turun Pak, lu lihat iPhone 17 Pro Max. Enggak, yang 18 nanti kali. Enggak. Karena Apple setahu gue dia udah ngestok sendiri untuk VRAM-nya dia. Jadi dia udah stok sendiri gitu. Jadi dia udah punya reserve sendiri yang nggak bisa diganggu gugat. Udah VIP bos. Tapi kan lihat yang lain naik, saya naik juga dong. Iya. Bisa nggak kayak gitu? Menurut gua susah. Apalagi kan di sini nggak ada Apple Store. Itu tergantung orang tengahnya. Itu tergantung orang tengahnya. Itu tergantung orang tengahnya. Kemarin saya lihat tuh Anda bikin video tentang wah enak sekali ya kalau di negara kita punya Apple Store. Betul loh. Udah kelihatan dari video itu kan. Oh iya benar. Lu bandingin seminggu. Oh iya benar. Dia ganti baterai cuma sejam doang. Ada Apple Store. Iya. ASP sebutannya ASP dia. ASP. Apple Authorized Service Provider. Oke. Jadi itu resminya Apple punya memang. Dan lu gak boleh breach agreement ya. Jadi gue lihat dia bagaimana kerjanya tuh benar-benar SOP banget buat gantiin baterai gue dong. Gue bilang mau sejam doang di diskon pula. Gila itu tempat sih gue bilang. Wah gue mau ganti baterai ke Cina aja. Kenapa di sini nggak ada Apple Store ya tapi? Ya politik kali ya. Gitu. Kita nggak tahu di belakang layar terjadi apa gitu. Mungkin kalau gue jadi Tim Cook gue pikir ribet lah. Lo ambil aja sama Singapura begitu. Oh iya benar. Kan Tim Cook kalau nggak salah pernah nawarin kayaknya dia mau buka Apple Store apa nggak salah ya? Tapi Tim Cook orang manajemen kan kalau nggak salah. Kan sekarang udah bukan Tim Cook tapi masih Tim Cook kalau nggak salah. Tapi dia mau turun kan? Dia mau turun. Oh belum turun ya. Tapi kan waktu itu kan dia memang mau masuk ke zamannya Tim Cook kan. Dia orang manajemen kan mengukur risk and reward. Oh iya benar. Resiko gue sekian dapat tuh sekian buat apa? Mau lawannya monyet lagi. Monyet lu jelasin iPhone kan nggak bisa. Iya. Orang gue liat di komen-komen iPhone XR aja. XR tahun berapa? SR udah 7 tahun yang lalu kali. 8 tahun. Gue gak salah teknisinya, tapi kan teknisi ngikutin banget ya. iPhone XR dirubah housingnya jadi 17 Pro Max. Gue bilang nih XR lu masih bisa pakai. Gue nanti gue jadi belakangnya diubah kayak housing ya. Belakangnya itu kameranya ya enggak? Belakang dan depan dong. Enggak jadi benar-benar housing. Jadi lu copot mana semuanya. Iya. Jadi body depan bodinya kalau lu pegang Pro Max 17 Pro Max. Pada dalamnya XR. Gue bilang sih mati sih gue bilang. Tuh kalau masih ada begitu. Itu sih gue gak ngerti. Ya masih ada yang makan gitu kan. Goblok gue bilang sih orang monyet ini udah memang udah no hope lah. Udah kronis ya. Udah kronis. Itu sih ya gue menyelamatkan orang-orang yang awam, gak ngerti, dan gue kasih tahu bahayanya, dan mereka sebenarnya karena mengerti dan mereka punya uangnya buat di spend gitu. Ya supaya gak terjebak sama kandang-kandang monyet yang diciptain. Oh dia bener sampah refurbisinya aja. Oke. Tapi kan sekarang kan Indonesia lagi ada agreement nih sama Amerika nih kayaknya nih. Dengar-dengar wah apa semua barang Amerika akan masuk tanpa ada halangan katanya. Ya kan, tidak terkena pajak, tidak terkena apa. Bahkan Google sama Netflix aja nggak kena PPN. Nggak kena PPN. Asik banget ya. Iya kan, dengar begitu. Iya kan. Kita menunggu Apple aja. Kira-kira Apple bakal masuk nggak akhirnya finally nih? Bisa jadi. Once itu masuk sih menurut gua itu konten yang menarik. Karena ya 1 hari seminggu Pak. Itu coba nomor Cina sih gue bilang ini negara apa? Enak banget negara. Iya kan. Ya ketika Apple Store masuk ya lu akan melihat kemegahan, lu lihat kemewahan gitu. Dan rilisnya mungkin akan lebih cepat katanya diperkirakan. Mungkin di 18 nanti udah bisa lebih cepat kali ya. Soalnya nggak tahu apakah apakah US akan minta juga. Nggak usah email-emailan lah. Wah gila sih. Gila sih kalau kayak gitu sih. Kayak zaman dulu lagi kan. Tapi kemarin yang kayak halal aja udah boleh dibypass lo gila ini itu. Aja soalnya yang gue kagetnya itu kan maksudnya bukan kayak spesifik TKDN atau halal atau apa. Bener-bener semua regulasi lokal itu nggak ada.
buat 99% produk US. Menarik lah gue bilang. Makanya gila. Bener-bener nggak pandang bulu izinnya apa? Ya sampai Cina kalau nggak salah bersuara untuk hal itu. Kalau nggak salah boleh beritanya. Bersuara dengan agreement itu. Tapi ya pilihannya apa kalau lu? Ini kita merapat Amerika nih berarti. Mau merapat ke Amerika nih kita nih. Kita kan percaya sama presiden kita. Oh iya, selalu. Jelas. Kalau dia melakukan apa ya kita dukung aja. Iya. Kita nikmati saja gitu kan. Iya, tapi apa kita berekspektasi Apple masuk kan ekspektasi boleh-boleh saja. Iya. Tapi kayak susah ya. Berharap ya nggak tahu. Kalau tokonya buka di sini susah kayaknya ya. Ya tergantung seberapa keras bapak presiden kita kan. Oh iya benar. Oh ya Apple masih masuk lu gimana? Oh iya benar juga sama sih. kayak kejadian yang Hyundai lu tau nggak? Yang Hyundai? Hyundai kan kalau nggak salah ngurusin TKDN dulu kan. Oh iya. Tiba-tiba BYD masuk belakangan. Oh nggak apa-apa 2 tahun lagi lu baru buka pabrik. Iya. Lu jualan dulu aja. Iya. Lu jadi Hyundai sakit hati pak. Iyalah. Kenapa gue mesti ngurusin tiba-tiba? Orang dia udah buka pabrik kok di situ. Kalau nggak salah waktu itu Ioniq 5 yang harganya gila sekali sih gue. Ioniq 5 tiba-tiba pas BYD bantai-bantaian dia dari 900 juta jadi 500 kan. Seingat gue nggak terlalu tahu harga mobil. Gue lihat apapun bisa dilakuin pak kalau lagi butuh, lagi kepepet, apalagi masa susah begini. Iya sih benar juga sih. Iya loh, tiba-tiba ada perang Iran, lu kira dunia kagak goyang? Masih ngomongin iPhone, gimana? Cina aja goyang juga kan? Iya, karena kan per hari itu ternyata Cina itu kan pakai minyak tuh 10 juta galon per hari loh. Datanya. Jadi dari Iran bisa per hari 30 juta gitu. Jadi ketutup ada deal khususnya dia. Ketutup banyak gitu. Jadi Cina nggak dapat minyak ceritanya. Ya kita lihat aja nanti gimana gitu ya. Tapi kita berharap aja yang terbaik kan. Berharap yang terbaik tentu. Iya kan. Kan Apple sangat menggiurkan, apalagi kita penggunanya kan. Gitu. Iya benar. Lu mau dong ganti baterai cuma sejam kan lu mau? Ya pengen. Tapi gue nggak tahu apa yang harus dikorbankan untuk ganti baterai 1 jam itu kita nggak tahu. Ya kan kita lihat nanti lah. Ya kalau nggak bisa juga tinggal terbang ke Singapura kan. Iya benar. Kayak kekurangan endorse aja. Kurang. Kosong masih. Kurang ya kan. Iya ya kita lihat aja nanti deh kalau soal itu ya. Tapi Cina bisa dibilang cukup megang nih soal humanoid robot sama AI. Ya. Apa aja perkembangan yang lo lihat di Cina tentang 2 hal itu? Ya terakhir sih yang gue bilang, ada yang bilang robot manusia sama anjing itu miliaran. Oh iya benar. Ternyata yang manusia puluhan juta ya? Yang manusia kalau nggak salah 200 ya? $13,000. $13,000 Unitree kan ini yang diomongin kan? Oh bukan. Ada pokoknya yang gue ke Cina abis itu ada robot manusia yang digerakin pakai remote gitu. Manusianya itu cuma 200 juta. Oh. 200. Bukannya robot Unitree ini yang ada anjing juga kan? Iya. Gue nggak tahu brandnya apa, cuma yang gue dengar berita di sini kan miliaran. Ada yang tapi $13,000 200 juta sih Jet. Oh iya $13,000 200 juta. Kan kalau nggak salah ada yang ngomong miliaran. Padahal puluhan juta saya ingat gue. 37 kalau nggak salah. 37 juta. Ya, 37 juta, 40 detail. Benar. Terus kaget tuh kan, ini kemana duitnya gitu. Kan lu sempat lihat-lihat juga kan tapi kan robot-robotnya itu kan. Ada perkembangan yang mengagetkan nggak? Enggak sih, kayaknya robot begitu-gitu aja. Paling yang terakhir yang terkenal dia bisa joget kan. Gue baca beritanya dia bisa joget pas di depan. Pas apa tahun baru Imlek kungfu kan. Dia udah bisa kungfu salto. Oh itu ya, itu robotnya Unitree itu. Iya. Gue gak tau brandnya sih. Cuma menarik aja untuk diperhatiin. Cuma ya kayak mereka gak kemana-mana. Selama AI-nya masih nge-stuck, cuma masih chatbot doang, belum dimasukin ke robot, kayaknya masih belum menarik ya. Belum kali ya. Dia belum menarik. Dia cuma kayak masih pakai remote. Lu kan gak tahu. Waktu itu juga Tesla kan bikin Optimus juga masih pakai remote ternyata. Masih pakai remote? Remote pakai controller gitu lah. Yang Tesla itu. Iya. Oh yang ini ya, yang orang ya? Ya yang bisa bartender atau apa? Yang ada orangnya ya. Humanoid itu yang bisa pakai remote kan. Iya, yang bartender ya ada itu. Ya kalau sebagai brand kan gue rasa shareholder nanya mana perkembangan lu. Yaudah gue bikin remote dulu deh. Oh iya. Diam kan. Biar gitu. cepet aja. Biar cepet dulu lah. Yang penting shareholder gue diem aja. Tapi Xpeng tuh bikin robot juga loh. Dia masih mau bikin juga mobil terbang juga bikin. Di sini. Dan robotnya cukup bagus. Iya. Salah satu robot yang jalannya benar-benar human like banget. Oh iya. Sempat yang dipotong ya kakinya. Iya. Lihat kan. Buat dikiranya manusia beneran. Gitu. Iya. Dipotong kakinya buat buktiin. Gitu. Soalnya pas waktu itu November 2025 emang gak pakai kaki Bang. Ternyata pakai kaki bionik toy anjing Bang. Soalnya di ini kan November 2025 dilihatin videonya, oh masih robot banget. Tiba-tiba 2 bulan kemudian Januari langsung dibikin yang presentasi itu, yang kakinya disobek. Gila. Soalnya gue kalau ngepikirin dari semuanya, lu belum kerasa ujungnya gitu loh. Humanoid ini mau mesti ngelakuin apa gitu. Ya pasti jadi asisten lah. Yang nomor 1 asisten doang. Asisten dulu kan. Iya asisten dulu. Dan kan ada yang udah kerja di pabrik juga, pabriknya Hyundai. Oh iya. Itu kan ngambil robot dari Boston Dynamics tuh. Macam-macam sih. Area-area jalanan di Cina selama di sana jarang lihat humanoid, masih jarang. Banyak kan robot, cuman gak humanoid sih. Iya, belum humanoid lah. Masih buat show nih. Cuma
Yang gua takjub adalah DJI. DJI. Touch yang internasional drone. Oh, oke. DJI drone-nya. Itu di sepanjang jalan Hua Cempe sampai toko-tokonya gue lihat ada 10 sampai 15 toko kali DJI drone selalu rame. Oh iya. Oh. Justru itu yang menarik buat gua. Kenapa ya bisa rame gitu? Perang. Jadi kan gue berpikirnya begini, kenapa DJI bisa rame? Kenapa bisa rame? Kan lu drone sesuatu yang niche nggak lu pakai tiap hari kan? Paling wedding. Walaupun DJI banyak produk lain ya selain drone ya. Tapi kan yang selalu di show drone-nya dan selalu diliatin tuh drone-nya. Lu mau tes di sono juga drone-nya semuanya. Dia terkenal juga gimbal ya tapi kan? Iya. Cuma kan orang ya itu gimbal apaan sih gitu. Kok sampai rame gitu ya? Padahal nggak kita pakai tiap hari kan? Paling wedding atau lu jago kan? Iya benar. Benar. Jago kan bikin kayak b-roll. Iya buat ngintip orang kali gitu kan bisa juga kan? Iya. Tapi kenapa sebegitu powerfulnya dan tokonya begitu banyak? Ya pikiran gue cuma satu, perang. Karena perang berikutnya kan bukan pakai tentara, tapi pakai drone gitu. Pakai drone. Tapi kan itu bukan drone militer dong. Ya kan gampang bisa didiskusikan. Dikasih kembang api di atasnya. Enggak, gue lihat ada sampai tapi ini dari film kalau nggak salah. Jadi drone-nya cuma kayak kecil gitu, ya kan? Enggak usah dari film. Dari perang Rusia Ukraina kalau lihat. Itu kan drone militer yang gede itu. Iya, kan ada mortarnya di atas. Dengan toko DJI sebanyak itu, gue tahu DJI pemenang lah. Pemenang Cina dong. Iya, salah satu pemenang. Iya dong, kalau salah pemenang satu. Cina dia pasti ketemu presiden, Pak. Iya dong, ketemu presiden buat apa? Si Jinping sering. Masa cuma mau syuting buat wedding ngapain? Si Jinping sering banget belusukan ke pabrik soalnya kan. Emang iya beneran. Iya sering banget fotonya di depan pabrik gitu. Masa buat foto wedding nih bilang. Ngapain gue bantai negara orang lain pakai foto wedding? Iya. Buat apa? Atau kayak buat lihat pemandangan kayak jajago buat apa? Antar paket. Antar paket itu kayaknya training ya. Makanya sampai titik wamil ternyata itu wamil ya. Wamil yang digaji. Itu trainingnya. Kayak antar makanan tuh trainingnya. Seberapa akurat, jamnya bisa diukur gitu kan. Itu trainingnya. Setelah raketnya semua pakai kan itu jadi sebuah data jadi database. Data jadi database ketika waktu-waktu mencekam bisa dipakai. Lu tembak sekali tower internet ngedown itu. WTC langsung. WTC. Lu jeblokin satu drone, internet lu dead, informasi lu nggak ada Pak sekarang. Lu bayangin nggak, internet lu dead nih, informasi lu nggak ada. Lu isolasi, negara lu bisa diinvasi gila-gilaan langsung. Tapi lu nggak tertarik ya dengan humanoid robot ya? Soalnya gue nggak lihat use case-nya bener-bener, mungkin pabrikan Pak. Masa lu nggak lihat use case-nya sih men? Bukan use case yang bener-bener masif gitu loh, kayak kita bener-bener ngerasain gitu, atau diperlihatkan. Masa robotnya masih disuruh joget kungfu sih? Oh maksudnya yang dipresentasikan saat ini belum ada yang useful kalau lu. Jadi kayak kita mau gali kemana nih pikirannya. Sedangkan kalau drone ini kan bener-bener Rusia Ukraina pakai, terus tentara kabur kan lu bayangin lu jadi tentara terus ini lawan lu kabur gak? Ya kabur kan. Dia mati, gue tinggal bikin lagi, gue gimana? Harganya murah lagi. Gak ada asuransi gitu kan, 24 jam tinggal terbangin aja. Abis itu Cina pameran naga kan, dia pas Sinja tuh pakai drone juga kan, database tuh gue bilang. Karena di Cina ada tempat ini yang bener-bener nge-showcase humanoid robot gitu kayak bisa dipegang-pegang, wah udah human like. Ada tau yang udah kayak orang kalau dipegang gini. Jadi kayak rekreasi. Rekreasi show, lu ngerti gak maksud gue? Kayak kita tapi use case-nya kelihatan, tapi lu harus berpikir lebih dari yang ditunjukkan gitu menurut gua. Sebenarnya use case-nya kelihatan banget, terus lu gak tahu use case-nya. Iya, gua tahu use case-nya, cuma kayak nggak relate deh gitu. Buat gua ya. Buat gua kayak jauh banget, kecuali AI udah masuk gitu. Nih robot cakep juga guys. Oh ya bisa juga. Ya dimasukinnya ke betul berarti. Ya kan banyak use case-nya. Banyak. Itu salah satunya mungkin untuk orang-orang yang tidak bermoral tapi stop. Rekreasi ya benar, tadi rekreasi kan. Rekreasi lagi, balik lagi ke jadi pembantu bisa. Ya, pembantu yang tidak pernah tua kan begitu. Rekreasi tidak butuh menikah. Iya benar, iya kan? Muka bisa gonta-ganti, kulit sama. Ya entertainment dan rekreasi lagi. Udah ada sih sebenarnya yang collab sama OpenAI. Namanya Figure Robotics namanya, Figure O3. Udah bisa ngapain dia? Udah ada AI-nya pokoknya di dalam. Gerakan mata tangan paling bagus dia. Ini kayak paling seru. Boleh diomongin. Ya macam-macam. Makanya use case-nya banyak gak kan? Banyak sebenarnya. Iya paling dekat sama kita sex doll gitu. Ya tentu itu paling dekat lah. Mas produk untuk yang mau tapi ya. Kayak banyak yang mau sih. Ya mungkin, nggak tahu saya. Soalnya pas gue lihat
Soalnya pas gue lihat online Cina kan ada bandara itu masuk seks doll. Yang anjing kepalanya lu ganti. Iya. Iya, paling bisa ganti-ganti. Apalagi kulit udah sama misalkan. Nah, wah itu bukan misalkan udah ada. kayaknya udah sama deh. Iya, tinggal lu AI-nya aja kan sama geraknya aja. Gampang nggak katanya? sih? Hah? Gampang nggak kalau fisiknya udah ada, masukin AI-nya gampang nggak? Gampang lah. Tapi kan lagi mahal. Iya nggak ada masalah. Tunggu aja ya. Iyalah, nggak ada masalah. Tapi gue rasa yang paling akan gini loh. Nggak, sekarang 200 juta lu mau nggak? Kalau ada, lu Menarik. beli nggak? Tuh barang. Jadi Gua beli mobil dulu sih kayaknya gue. Enggak. jadi curhat finansial, Mas. Iya anjing. Itu anak sekolah dulu deh gitu. Itu kejamnya gitu. Pembantu, bisa jadi pembantu, ya bisa terserah lu lah. Pokoknya pala bisa ganti-ganti, lu beli nggak 200 juta sekarang? Kayaknya beli. Beli kan? Beli. Iya. Buat konten menarik juga. Tuh, maksudnya iya benar buat Bisa. konten. Gue juga tadi mikirnya buat konten sih, emang nggak kemana-mana. Berarti Platformnya apa Jat kira-kira kontennya? Only TikTok, Only TikTok. kipas. only Instagram, Hanya kipas, Bos. Hanya kipas anjing. hanya goblok. kipas. Enggak, gue only TikTok dan Instagram. Iya, Maksudnya itu tadi YouTube only. dong juga. Dan YouTube. Ya, Iya. munafik kesel. Ya. Kadang-kadang ada satu yang gue suka kata-kata itu sih. Apa? Kata-kata siapa ya? Canggih Fit ya kalau nggak salah. Yang mana? Yang nge-gym nih. Iya yang nge-gym ya. Yang nge-gym itu dia ngomong begini, di Indonesia lu Masa bohong. suntik HGH 10 mili yang itu bukan? Oh, iya. Bukan yang itu ya. Kata-kata yang itu. Bukan. Oh, bukan. Nah, kata-kata yang gue suka dan sangat relate buat gue tentunya. Dia bilang di Indonesia nipu nggak apa-apa. Oke. Lu goblokin orang nggak apa-apa. Yang penting lu santun. Oh. Wah, gue bilang bener juga ini goblok. Setuju lo ya? Gue sih setuju. Gue bilang lu mau nipu orang nggak apa-apa. Lu nggak punya etika secara bisnis nggak apa-apa. Lu mau jual barang refurbish bilang baru nggak apa-apa. Yang penting lu santun. Kalau santun kan lu aman. Kalau lu terlalu frontal, kesana lu pengkhianat gitu. Iya. Padahal seringkali yang frontal itu kan yang paling jujur. Padahal itu adalah sebuah kejujuran ya, dan itu malah lebih berbahaya ya buat kita sebenarnya gitu ya. Iya, yang santun-santun tuh malah berbahaya. Karena gue punya pikiran begini, bro. Lu tahu itu orang dewasa atau anak kecil, kelihatan dari obat yang dikasih sama dokter. Oh gitu. Iya, lu kalau itu bocah, pasti obat-obatnya rata-rata mau manis. Oh iya. Oke. Kalau udah dewasa painkiller. Oh bukan, antidepresan. Bukan ya? Biasanya yang buat dewasa tuh pahit. Oh iya pahit benar, pahit. Karena seringkali kenyataan itu pahit. Oh iya. Gila. Quotes. Tiba-tiba kenyataan itu quotes. pahit. Semua lu gak mau terima kenyataan itu. Benar. Karena lu mau jadi bocah selamanya. Kan begitu. Jadi santun aja. Iya. Endorse lebih gampang kan begitu. Nah, ya kan. Santun aja, jangan ngomong kasar. Tapi ternyata peraturan di Cina sama di Indonesia ini ya, maksudnya berbeda jauh ya maksudnya ya. Kayak contohnya misalnya kalau di Cina boleh nyebrang laut zebra cross. Iya. Tadi gue pikir Kalau di Indonesia kan nggak boleh nyebrang laut zebra cross kan? Iya. Boleh naik trotoar doang. trotoarnya sempit lagi. Ada yang dagang lagi. Ada akar keluar dari trotoar lagi. Sekali terus yang viral adalah dua-duanya ribut. Yang dagang yang naik motor main jalan. Ribut Judul bertiga. beritanya adalah Apa? pedagang ribut dengan pemotor di trotoar lagi viral. Begitu. Terus view-nya likes-nya ratusan ribu. Emang salah pedagang nih. Emang salah pemotor nih. Padahal itu trotoar. Salah satu. Iya, tapi di Cina gitu ya ternyata ya. Gue kaget juga sih ngeliat video lo sih. Penonton gue kasih tahu. Jadi waktu itu ternyata kan ketika lu negaranya agak desa, motor kan pasti banyak kepake gitu. Itu di mana waktu itu? Itu di Shenzhen. Enggak, ini gue cerita dulu. Oh, oke. Jadi pada saat belum maju kan lu biarkan rakyat tuh sebebas mungkin lah, berkreasi lah gitu. Tapi ketika semuanya infrastruktur jadi, Baru lu hukum. baru mau ketatin aturan dong. Iya. Pada saat dia ketatin aturan bahwa motor tidak boleh lagi di jalan, ternyata semua keluarga di kota Shenzhen sudah punya motor listrik itu atau sepeda listrik sebutannya. Sehingga aturan itu dilonggarin dikit. Oh. Yang penting speed sepeda listrik lu harus di bawah 40 km/h. Oh. Gitu. Dikasih limiter nggak di Iya. sepeda listriknya? Enggak ya? Nggak tahu sih, mungkin udah otomatis ya. Oh iya. Oh, kamera udah di mana-mana ya. Iya, kamera kan semua di udah mana-mana. aman kan. Shenzhen punya, kalau nggak salah Shenzhen itu saking banyak kameranya lu boleh taruh paket gak bakal hilang. Masuk Oh berita tuh. iya. Anjir. Iya, saking ketahuan lu masalah di mana gitu. Sosial kredit itu potong bos kalau lu hilang. Iya. Gila banget ya. Jadi udah saking
aman, taruh aja paket atau taruh motor lu nggak bakal hilang. Soalnya katanya beda motor biasa sama motor listrik di sana perlakuannya. Motor listrik tuh kayak sepeda listrik, kayak sepeda. Ya, makanya pada nggak pakai helm kan. Kayak aturannya juga dipelintir mereka. Iya, ngerokok juga loh. Sama gue liat main HP ngerokok gitu. Sama juga kebiasaan ya. Iya. Dan mereka yang paling gila itu yang ngantar makanannya, Pak. Karena saking ketatnya aplikasi Grab yang di sana tuh yang sebutan Meituan itu saking ketatnya dia punya aturan, lu nggak boleh telat gitu. Telat tuh denda berapa gitu lah. Oh, ada dendanya. Iya, gila. Jadi lu gak boleh telat. Orang-orangnya kayak orang gila semua naik sepeda listrik ya lah. Oh, kenceng ya? Iya, jadi kenceng-kencengan. Sampai semua pedestrian dihajar aja. Gue bilang nih gila bener. Cuma ya tekanan hidup, Pak. Tekanan hidup. UMR lu boleh tinggi, tinggal lu berapa? Iya. Gitu. Gila. Gue nanya sih kemarin orang tinggal aja sewa ya. Kayak ada tempat makan sama satu kamar tidur gitu. Dan itu bukan di kota tengah-tengah gitu. Agak mungkin pinggiran gitu. Itu aja sebulan mau 5 juta udah. 5 juta? Iya, pinggiran loh. Belum kota besarnya gitu. Belum di tengah kotanya gitu. Oh, mahal juga ya. Mampus kan. Dan semakin dekat sama MRT lebih mahal lagi. Iyalah. Iya kan? Iyalah. Karena lu dikasih aksesnya lebih enak. Betul. Itu gila sih. Dan waktu kemarin pas gue balik, kebetulan sebelah gue orang Hongkong. Gue nanya, Hongkong tinggal berapa sekarang? 9.000 HKD. Gue bilang mati lah. 9.000 HKD berapa ya? Sekarang mungkin kalau RMB itu 2.400, mungkin dia sekitar 2.200 lah. Biasanya dia lebih rendah gitu. Oh, lebih rendah. Udah 18 juta, 20 juta sebulan. Wah, gila banget ya. Itu gila. Lu mau enggak 99, 6 pengeluaran lu begitu, Bos. Mati, Bos. Harus 996 ya, mau enggak mau ya begitu ya. Lu jadi lu nyalain siapa gitu. Pulangnya sore malah banyak jajan. Gila bener. Di sana aja katanya plat nomornya sesusah itu katanya. Plat nomor di Beijing ada. Jadi katanya kalau mau dapetin plat nomor kendaraan di Beijing, mobil sih terutama, mobil bensin tuh 200 juta katanya satu plat. Dan warnanya dibedain yang gue tahu. Dan itu harus nunggu undian. Sampai lama, sampai bertahun-tahun bisa baru keluar nomornya. Padahal mobilnya kan pasti udah harus dibeli dulu dong sebelum kita propose untuk minta nomor kan. Dan itu sekarang dibedain yang gue tahu. Karena waktu kemarin temen gue kasih tahu, lu kalau mobil listrik warna hijau. Oh iya dibedain. Dibedain warnanya. Iya. Jadi lu green energy atau enggak green energy gitu. Mobil listrik jauh lebih gampang di sana. Iya. Jauh lebih murah. Tapi semua mobil rata-rata murah sih jadi. Plat nomornya masih gratis deh kalau nggak salah deh. Mobil listrik setahu gue plat nomornya gratis deh. Cuma ininya aja ya, urutan apa? Urutan dapatnya. Urutan dapatnya lama juga nunggunya. Tapi sekarang gue nanya, lu masih butuh mobil nggak di negara begitu? Itu dia sih. Tergantung kebutuhan orang. Iya, tergantung kebutuhan orang. Iya kan. Lu beli mobil murah, tapi infrastruktur Iya. Gua ngeri, Bos. Ngeri infrastrukturnya. Dan yang paling gila yang gue suka sama China adalah begini. Dia memberdayakan daerah. Pemerintah pusat memberdayakan daerah. Jadi misalnya lu di Guangzhou nih, lu ada MRT dong. Jadi MRT itu jadi pemerintah daerah Guangzhou itu untuk ngelola. Ya kan? Shenzhen ya ada MRT sendiri kan? MRT dalam kotanya. MRT kan cuma dalam kota. Tapi hubungan kedua kota ini pakai kereta cepat. Iya dong. Jadi zaman dulu kalau lu beli kartu MRT di Guangzhou, kan lu tidak bisa pakai di Shenzhen dong. Kan beda soalnya. Iya, beda pemerintah daerah. Pengelola daerahnya. Sekarang lu pakai Alipay, lu kasih dia lokasi dong. Dia tahu lu di mana. Jadi misalnya lu lagi di Guangzhou, dia tahu di Alipay itu Guangzhou. Jadi lu tinggal pencet, keluar barcode, tap aja, masuk. Oh, jadi udah integrated dari ujung ke ujung. Betul. Dan buat itu sampai ke bus. Oh, jadi lu MRT keluar, lu ada bus nih. Lu mau kemana gitu. Sebetulnya di sini juga sih itu. Pakai e-money. Kayak itu kan. Sama ini gue susah ingetnya apa? Naik angkot, naik busway, naik MRT kan? Lu naik gak? Enggak. Sekali-sekali. Gue inget susah punya mobil gitu ya di Cina itu ya. Masalah asuransi. Bukan. Lu jangan jauh-jauh asuransi dulu. Lu mobilnya lu bayar loh, kayak tinggal. Maksudnya? Jadi misalnya sewa rumah lu 2.000 RMB. Pajak tahunan nih. 5 tahun. 5 juta dong. Mobil lu sih bayar 2.000 RMB. Parkirnya maksudnya. Parkirnya lu bayar. Oh. Udah kayak tinggal sendiri. Oh, jadi sama ya? Iya, jadi lu punya mobil pun beban juga lu benar-benar butuh mahal nih. Itu pertanyaannya dengan infrastruktur sebagus begitu. Berarti di sana orang kalau punya mobil cukup bonafit juga berarti ya? Iya, cukup bonafit. Cuma kan mobil murah juga. Tapi kan lu rela nggak bayar maintenance-nya itu yang mahal. Betul. Tadi yang gue bilang yang asuransi itu, jadi setiap lu nabrak itu sih, dia ditambahin terus biayanya. Jadi misalnya lu nabrak sekali nih, biayanya segini asuransinya. Nanti lu udah pernah nabrak nih yang kedua kali, lebih mahal lagi. Terus lebih mahal lebih mahal terus setiap lu ngeklaim. Maksudnya akan dikasih lebih banyak gitu berarti atau apa sih? Bayar ya. Oh, bayar lebih preminya. Mahal. Oh iya, karena lu semakin teledor semakin ini. Tapi sih nggak penting Son untuk dibahas Son. Iya benar sih emang nggak penting benar jujur. Benar. Kan jadi malas punya mobil. Nggak mau nyet sini aja ngeliat aturan sini pusing bos. Lu jangan asuransi sono. Aduh kejauhan Pak. Iya asuransi aja banyak yang nggak pakai sini. Iya benar. Dibilang apa itu asuransi kan begitu. Tapi di sono nggak ada ganjil genap katanya. Jadi kayak
setiap kota itu punya platnya masing-masing kan, kayak misalnya di Jakarta nih B gitu kan. Di sana misalnya Shenzhen platnya apa gitu. Orang yang luar Shenzhen tuh ada jam-jamnya dia nggak boleh lewat jalan-jalan tertentu, lumayan enak juga. Nggak, nih yang menarik gue kasih tahu nih, yang paling menarik. Gue kebetulan temen gue ini punya mobil lah, dia kerja punya mobil. Terus dia mau bawa gue ke sebuah kota yang lain, di mana perjalanan itu 2 jam. Jadi gue kaget setengah mati. Cina sih bener-bener negara dewanya luar biasa. Dia bilang jalan yang kita lewat ini belum ada tahun lalu. Oh gitu. Jadi itu jalan baru. Gue nanya ini jalan apa? Dia kan kayak masuk terowongan gitu kan. Oh di atas kita laut pak. Lah? Oh. Jadi gue liatin map, kiri kanan biru. Ini jalan sendiri. Jadi dia ngebelah lautan untuk pindah kota dari A ke B. Oh. Terus gue nanya sama dia, bayar tolnya di mana? Oh nggak apa-apa. Nanti dimasukkan terowongan, di scan kita cepret. Lu jalannya terus. Gila gue bilang. Dan dia ngomong lagi di bawah dong. Kita lagi di bawah terowongan dan kita lagi di bawah terowongan. Gue sampai kaget kan. Gue suguhin konten sebentar lah. Karena saking takjubnya gue. Berarti kan nanti di ujung terowongan gue bakalan lihat bahwa air itu di atas kita, nanti dia akan kita jadi lebih tinggi dari air dong. Dia akan pelan-pelan tuh. Jadi lu kelihatan sampai ujung tuh. Gue bilang sih ini gila. Dia bilang, oh ini kota susah nih kalau kita lewat darat, kita belah laut yuk, gitu. Lu konten ada sinyal tuh di bawah laut? Ada, dan itu gilanya. Ada sinyal? Ada sinyal. Di bawah laut ada sinyal. Gila. Terowongan lagi. Terowongan kan itu? Iya terowongan. Sepanjang jalan itu. Dan gue kayaknya di panjang terowongan itu gue habisin waktu hampir 30 menit. Gila. 30 menit. Habis panjang itu sekali berarti. Habis itu baru kita naik jadi konsep jembatan. Jembatan itu lu bisa lihat air. Jadi tiangnya banyak di air. Gue bilang, wah gila ini sih apaan nih? Dan gue balik kan gue lewat situ lagi kan. Wah ini sih. Cuma balik udah malam. Jadi gue nggak kontenin. Pas gue pergi kan masih terang kan, masih ya mendung-mendung biasa gitu, jam 3 sore lah gitu. Ini sih gila nih tempat. Di infrastruktur udah iya kalau ada orang bilang Indonesia tuh ketinggalan 10 tahun. Lu pergi dulu deh, Pak. Baru lu tahu ini tempat saat itu. Gila, gua sampai bilang di bawah laut dia belah. Karena di bawah laut. Karena maksudnya semua yang dikeluarkan biayanya oleh ibaratnya citizen tuh akan balik ke mereka lagi gitu. Iya. Apalagi yang beli modem refurbish goblok itu. Nah. Itu netizen kalau itu. Bukan citizen. Terus ya gue pergi lagi, yang menarik adalah gue pergi ke perpustakaan, Pak. Ke China lu coba ke perpustakaan, coba dibayangkan lu perpustakaan apa? Ya tempat buku-buku. Bukan, perpustakaan di Indonesia kalau kita punya bayangan. Tempat buku-buku atau museum. Oh, sorry, gue bawa perpustakaan, gue pergi ke museum. Museum. Bayangan gue kalau museum di Indonesia kayu. Masuk bayar. Ya dong. Di China museum masuk gratis. Jalanan tuh lapang banget, pemandangan lu bukit. Lu kebayang gak? Pemandangan lu, gua ada konten sedikit, cepet aja gitu. Terus di dalamnya mewahnya bukan main. Oh gitu ya? Dan gratis. Oh, emang harusnya museum gratis sih sebenarnya menurut gua sih. Tapi kan ada yang bayar. Iya. Di Anta-Berantai situ kan. Banyak. Bayar kok, bingung kok tempatnya jelek amat. Terus itu bukan kita yang ngomong itu. Bukan kita yang ngomong. Terus masalahnya yang gue bikin konten lagi adalah toiletnya, Pak. Toiletnya bersih banget. Bukannya jongkok tapi kalau di sana? Ya ada jongkok, ada yang duduk. Jadi dia menghargai orang tua yang masih kebiasaan jongkok. Betul. Terus gue lihat kerannya apa nih? Bukan tuh. Kohler. Gue bilang anjing ini tempat apaan ya? Ini toilet gratis. Kok gak ada kotak 2.000-nya di depan? Bingung gue kaget. Nah emang udah gak ada tapi sekarang. Jadi sembarangan Anda ngomong. Gak ada ya. Habis itu minum gratis. Lu kayak ambil plastik cup water. Enggak, plastik cup, terus tap ya water. Kayak inilah. Ya panas dingin lagi dikasih. Ini negara apa duitnya mana? Pas dari monyet-monyet tok-tok ini yang 50 ini dong yang ngerti. Membangun China kan? Otaknya diserap ke Cina berarti. Tenaga kerasnya semua diserap kan? Gue bilang gila. Tapi gila sih. Emang seharusnya museum emang gratis ya harusnya sih. Iya. Dan pada saat gue datang sepi kan. Itu kayaknya gue datang tuh sekitar jam 10 kan. Habis gue nyampe jam 11 jam 12. Mulai anak-anak sekolah datang. Pak, itu jalanan. Gue gak tahu itu berapa meter. Cuma kalau lu hitung mobil, lu udah bisa berjejer 30 mobil kali ke depan. Itu buat jalan kaki doang. Gue bilang ini gila di tempat. Oh, ke depan. Itu halamannya. Oh, oke. Wah, gede banget sih, kayak halaman kuil ya biasanya yang gede-gede begitu ya. Video gue bilang anjing ini tempat apaan? Dan itu gilanya, itu museum Shenzhen belum yang paling gede. Gue bilang mati lah. Gila. Itu cuma yang paling dekat sama hotel gue, karena waktu gue terbatas, gue datang ke situ, gue tunjukin ini museum nih. Dan gue bikin konten lah. Ini calon-calon CEO yang akan goblokin monyet-monyet ini nih nanti ke depan. Ya nanti belajar kan bocah-bocah itu, bocah-bocah SMA. Lagi pada belajar. CEO Dracin nih, drama Cina itu kan. Dia nggak menyamar bos, dia nggak menyamar jadi tukang sapu, nggak. Dia siap untuk goblokin tuh monyet. Dia siap bos.
Dia udah ready, dia udah dibangun. Dari masa muda udah dibangun. Apakah Anda sudah siap digoblok-goblokin ya kan? Saya yakin tapi para penonton kita tidak mungkin siap untuk digoblok-goblokin Yes, karena para pasti penonton kita sudah teredukasi ya kan. Benar. Hari ini ya kan. Terima kasih banyak. Sini udah teredukasi. Udah teredukasi. Terima kasih banyak buat GTID udah datang sini ya. Thank you so much. Ini banyak sekali insight yang bisa dibagikan kepada para penonton gitu ya. 2 kali ngedukasi langsung. 2 kali mengedukasi. Mudah-mudahan Masih dibilang sesat anjing. masih bilang siapa yang bilang sesat sih emang? Penjilat-penjilat itu masih bilang sesat. Karena buzzer di sini nikmat sekali. Oh iya benar sih. Iya kan. Anda nggak mau yang duit buzzer? Mungkin branding saya tidak situ. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Mungkin nanti kalau anak gua ada kesempatan ya bisa jadi buzzer. Iya, sudah. Udah di plot. Ya, udah di Nanti akhirnya ini apa jadi bapak lawan anak nanti di dunia YouTube ya kan? Kan enggak tahu. Iya sih bisa aja sih. Depan lu enggak tahu. Oh iya benar Kalau juga. masih terus dipelihara. Ternyata udah dikasih nggak sadar-sadar kan? Iya, memang enggak mau. Nah, Dan lu tahu menariknya apa? Kepintaran itu bisa diukur, Pak. gimana cara ngukurnya? Ya kan bisa ukur IQ. Iya, tes IQ. Gue kira lu punya sesuatu certain test gitu. Iya, Enggak bisa tes IQ tes atau mirror test. Tapi lu sadar nggak? Ketololan itu udah bisa diukur. Dari nilai rapor. Ketololan nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Benar. Karena unlimited. Oh iya benar juga sih. Ketololan itu kan kalau kata-kata apa ya, dulu ada cerita-cerita yang walaupun ketololan itu muncul dari hilangnya kepintaran kan. Iya benar. Dan itu unlimited. Benar, sama dengan kegelapan berarti. Iya. Nah, dan bukan hanya itu. Quote yang paling menarik adalah untuk yang terakhir nih. Susun dulu kata-katanya. Nggak menarik udah. Oke. Apa? Ketololan itu adalah hak semua orang. Oh. Waduh. Gitu. Ketololan adalah hak semua orang. Karena ketololan butuh pilihan kan. Lu butuh memilih untuk menjadi tolol. Oh iya. Hak semua orang. Bener. Tapi seringkali lu menemukan orang-orang ini menggunakan haknya berlebihan. Akhirnya jadi otomatis tolol terus akhirnya. Iya benar. Suhu badan jadi naik kan goblok aja. Nah, itu dia teman-teman ya. Memang seharusnya saya sangat setuju museum harusnya tolong digratiskan dan jangan disulitkan dong aksesnya ya nggak sih benar ya. Dan diperbagus. Karena sebenarnya kita ada juga tuh pengen meng-highlight sebuah museum ternyata sangat sulit sekali, Pak. Di Indonesia. Coba gue pengen nge-highlight museum biar penonton gue bikin video. Museum apa? Ada pokoknya lah. Gue pengen promoin biar para anak-anak muda tuh mulai ke museum lagi. Ya kan kita bikin yang lucu-lucu di situ. Iya. Ternyata sulit lo, bayangin coba. Gue video waktu di Cina kayaknya dibiarkan saja. Oh, jangan-jangan itu bedanya. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Silakan penonton tarik garis sendiri. Oke? Kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu ada Respect First. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, terima kasih banyak GTID. Thank you so much. Nanti main-main lagi ya kapan-kapan ya kalau ada kontroversi baru kita yang ingin di-share di sini gitu ya. Oke, kalau gitu. Kata terakhir. Apa? Jangan jadi monyet. Jangan jadi monyet. Jangan jadi monyet. Jangan jadi monyet Anda. Sampai jumpa. Monyet Tok. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Di Atas 12. Thank you.